Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Kali ini saya akan menganalisa untuk mengupdate pergerakan cryptocurrency. Yang sudah lama saya tidak update dengan gambaran ya, memang seminggu kemarin itu kan koreksi. Kita langsung saja ke analisa BTC yang pertama. Secara teknikal BTC kita lihat time frame bulanan dulu. Karena tutupan bulannya seperti apa. Ternyata tutupan bulannya bisa di atas 103, itu sebenarnya bagus. Cuman Bapak Ibu perhatikan, dia rebound itu dengan low volume bulanannya. Coba weekly-nya. Weekly-nya koreksi wajar. Kalau pandangan saya saat ini kemungkinan besar masih ngebes. Sampai kapan? 12 atau 16 Juni itu kan ada sentimen nanti untuk XRP. Keputusan apa gitu ya. Ya kalau benar XRP itu, saya lupa apa ya. Ya pokoknya dia tuh dulu ada perkara XRP dengan siapa gitu ya, lupa ya. Ya kalau itu selesai dan win-win solution, harusnya XRP bisa terbang, Bitcoin bisa terbang juga ya. Dan ini daftar event kripto penting di Juni 2025 ini saya dapatkan dari Indodax. Ya 5 Juli itu ada Solana peluncuran infrastruktur Web3-nya, RedPI. Terus 10 Juni ada token unlock. Terus 12 Juni ini update protokol komunikasi nih. Ini kayaknya menarik juga nih, peluncuran fase NFT AI. Ya pokoknya harusnya Juni ini menarik. Apalagi sentimen ketidakpastian dari market global. Biasanya kan safe haven tuh antara XAU atau Bitcoin yang bisa terbang. Biasanya lihat XAU aja naik kan 1%. Nah bisa itu ya. Jadi sentimen negatifnya apa sih di Bitcoin? Di cryptocurrency itu minggu lalu China itu memban baik kegiatan mining, trading, pertukaran ataupun yang pengguna BTC dan Ethereum itu dianggap ilegal atau tidak diperbolehkan di negaranya. Nah, itu yang menjadi sentimen negatif juga, makanya minggu kemarin tuh bergejolak ya. Untuk harga cryptocurrency itu rata-rata turun dalam. Jadi saat ini BTC, kalau pandangan saya BTC sih harapannya kemarin tuh kan dia di atas 105. Tapi tetap kayaknya ya kita pakai level psikologi saja 100. Karena dia ini kan bukan seperti saham. Dia bisa turun dalam. Jadi nggak ngepas. Kalau kita pakai support mepet, itu pasti jebol, pasti kena. Nah kita pakai yang seperti ini. Nah kalau 100 sampai jebol ya bisa downtrend lagi. Tapi harusnya enggak ya. Karena ada sentimen juga. Banyak event juga bulan ini ya, harusnya naik. Tetap ada potensi all time high nggak tahun ini? Ada potensi all time high nggak bulan ini? Mudah-mudahan di atas 112 ya. Untuk BTC. Kita lihat aja seminggu ke depan atau sampai tanggal 6. Ya 2 minggu ke depan lah. 2 minggu sampai 3 minggu. Untuk BTC saat ini saatnya Bapak Ibu kumpulin lagi. Yang sudah TP saatnya kumpulin, cicil beli sampai 100. Bagi yang Bapak Ibu jangka panjang ya sekarang mulai cicil lagi. Karena dia sudah membuat low ke bawah. Itu ya untuk BTC. Lanjut BNB. BNB juga ya kemungkinan besar masih sideways. Harapannya jangan jebol lagi 640. 630 ya. Atau pakai support kuat 600 tuh sebenarnya nggak masalah juga. Sebenarnya bisa jadi kan nih nanti polanya head and shoulder seperti ini. Nah jebol ini bisa ke 600 dulu baru dia swing atas, itu bisa. Jadi agak jauh strateginya tuh, memang beda sama saham ya. Jadi itu aja dulu untuk BNB. Juga wait and see. Kalau menurut saya saat ini cicil. Kalau takut coba cicil mulai 640 sampai 600 tuh bisa cicil aja dulu ya. Pokoknya antara ini ya gambarannya, BNB itu kalau nggak swingnya di 635 640 naik atas, atau swingnya di 600. Nah ini kalau menurut saya Juni, sentimen 16 Juni itu nanti tetap ke atas. Tetap dia akan tembus 680 nya ya. Itu untuk BNB. Lanjut ETH. ETH ternyata masih sideways, belum mampu naik ya. Sabar-sabar dulu aja. Selama di atas 2350 aman. Tapi bisa nggak kalau tiba-tiba ada panic selling, ada sentimen dari luar, ya mungkin 2200 bisa. Tapi itu harusnya maksimal koreksinya di Juni ini
paling 2 minggu ke depan misalnya ya, terus naik 2 juga gambarnya ETH tuh. Kalau nggak dari 2400 dia mantul dari 2200 2150. Tetap akan tembus nggak? Harapannya sih tembus ISG. Biasanya kan cryptocurrency ini bullish di Juni. Nah, kita lihat kemungkinan besar tetap tembus ya. 2800-nya target terdekat itu 3050 sampai 3200. Ya. Itu untuk ETH. Lanjut XRP. Nah, XRP gagal juga ya. Saya ada cut loss tuh XRP, beli di 2,2, cut loss di 2,17. Jadi saat ini kalau pandangan saya XRP nawar bawah aja. Siapa tahu sebelum tanggal 16 nanti dia koreksinya sampai 2 sampai 1,97. Nah, itu menarik. Resistennya masih sama 2,6. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, kita pakai angka jauh aja, support jauhnya 2 level psikologis. Di situ bisa spek buy itu kalau berminat. Untuk XRP, sabar dulu yang nggak pakai cut loss, sabar-sabar tunggu aja. Kalau pandangan saya dan melihat berita-berita atau info-info dari forum kripto, ya harusnya sinyal positif lah. Keputusan tanggal 16 Juni nanti untuk XRP permasalahannya itu ya. Dengan siapa gitu ya, saya lupa juga tuh. Ya, karena saya juga memang kurang update. Saya akui saya kurang update. Saya sering membaca technical. Memang ada beberapa baca juga sentimen news, tapi ya gak terlalu pandai juga saya membacanya, tapi lihat sentimen aja itu ya. Jadi itu aja dulu untuk XRP. Seharusnya sih kalau menurut saya pejam mata aja, kalau dijebol 1,98 ya buang XRP. Lanjut Sol. Nah, Sol tadi ada sentimen kan, peluncuran infrastruktur Web3-nya di 5 Juni. Hari kapan 5 Juni? Kamis. Nah, ini menarik nih. Nah, ini kebetulan dia disupport nih 148 150 untuk spek buy. Ya, kemungkinan besar bangkit nih. Ya, bisa jadi nanti kan pola cup and handle. Ini sudah bisa dikatakan gagal, tapi ya masih oke lah selama nggak jebol 147. Kalau jebol buang aja dulu ya. Nah, karena 3 hari ke depan ada sentimen, ada event, Solana mudah-mudahan bangkit. Bisa spek buy ini Solana kalau tertarik ya. Itu. Lanjut. Ada juga masih jelek ya. Perkiraan saya sideways di atas ternyata jebol juga. Ya tadi gara-gara sentimen China tuh memban. Saat ini kalau saya wait and see dulu. Untuk ada ya. Menurut saya belum menarik, kecuali dia kembali ke atas 0,75. Sentimennya baru saya menarik, atau saya beli sekalian nawar di bawah aja. Saya mau pasang terjauh-jauh 0,5 0,55 atau saya beli 0,72. Kalau dia breakout minggu ini 0,72 baru saya beli. Target saya minimal 0,85. Ya, itu. Jadi kenapa nggak beli sekarang? Kan dekat support nih. Ya kembali ke masing-masing. Kalau suka boleh pakai cut loss lagi di 0,64. Nanti buyback di 0,55 atau average down. Bisa juga. Tergantung ke masing-masing ya. Itu. Jadi coba lihat time frame bulanan. Bulanannya bagus. April, Mei. Oh, Mei-nya candle hammer terbalik. Nah, bulan Juni kalau dia tembus 0,75 udah bisa uptrend, potensi uptrend, ya. Kalau dia tembus 0,75 potensi uptrend. Tembus tuh 0,8. Arahnya trendline downtrendnya ini. Ya, pokoknya minggu ini kalau bisa di atas 0,75 atau minggu depan. Apalagi kalau tembus 0,85, siap-siap ke 1 USDT. Kita lihat nanti ya. Kalau saya tunggu di atas saja atau sekalian saya tunggu di bawah di 0,55. Itu kalau mau pakai average down boleh. Ya, lanjut Dots. Dots ini sentimen juga Elon Musk itu mengundurkan diri dari pemerintahan Trump. Nah, itu jadi sentimen juga untuk Dots. Padahal Dots sudah bagus. Di atas 0,2 kempes dia. Ya. Jadi saat ini kalau Dots sama, saya tunggu di bawah sekalian. Karena saya ada stop loss 10%. Saya akan beli atau saya akan beli buy on support. Atau buy on breakout. 0,2 lewat. Minggu ini atau minggu depan saya beli atas. Berarti ini konfirmasi swing low. Tapi harus tembus dulu 0,2-nya. Ya, itu aja.
untuk Doge. Lanjut Shiba. Shiba juga jelek ya, turun. Jadi saat ini sama nawar bawah. Itu aja strategi kripto sekarang. Sudah kelihatan kan jebol, udah kita nawar di bawah 0,001 atau buy on breakout 0,0014. Nih, kenapa nggak beli tanggung? Saya kalau beli sini nih nanggung menurut saya, tapi kalau mau silahkan cut loss saja di 0,123, nanti beli lagi di 0,1 0,001, atau lebih baik tunggu dia tembus 0,14, itu lebih sinyal ke atas dia. Ya, kita lihat. Lanjut Manta. Manta juga jelek ya. Nah, kalau Manta tunggu balik di atas 0,2 berapa? 0,255 atau nawar di bawah sekalian 0,17. 0,2 nih boleh gak beli 0,24? Jangan. Sekalian tunggu dia breakout aja. Tunggu dia breakout 0,24 baru beli. 0,24 bukan 0,24. Tunggu dia breakout 0,25 sampai 0,255 baru beli, atau beli sekalian di bawah. Itu ya untuk Manta saat ini. Lanjut terakhir PP USDT. Nah, PP menarik nih. Kalau menurut saya beli di dekat-dekat support lah. 0, berapa? 0,1 sampai 0,0098. Koreksi 10 sampai 15% tuh menarik spek buy. Ya, PP USDT koreksi 10 sampai 15% dari harga sekarang menarik spek buy. Ya, di 0,1 sampai 0,0098. Ya, target terdekat itu trend line downtrend. Nih, kalau beli harga sekarang cut loss-nya itu 16%, reward-nya 25%. Ideal nggak? Ideal. Hampir 2 kali lipat kan? Apalagi kalau dibawa nawar makin bawah. Ya, beli 0,00134 itu bisa. Menarik nggak? Menarik. Kalau menurut saya PP USDT minggu ini nih bisa jadi koreksi terakhirnya, terus siap-siap bangkit dan pola yang terbentuk cup and handle. Ya, menarik, perhatikan PP USDT. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.